Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang terhormat. Selamat datang di channel Ek Indigo, tempat kita bersama-sama menggali ilmu dan menelusuri jejak-jejak dalam sejarah Islam. Hari ini, kita akan membahas sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia fikih, yaitu Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Beliau tidak hanya dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i, tetapi juga sebagai seorang cendekiawan, penyair, dan guru yang meninggalkan warisan ilmu yang sangat berharga bagi umat Islam. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi. Sejak usia muda, beliau telah menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu agama. Perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan dan dedikasi untuk menuntut ilmu menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita telusuri. Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang dikenal dengan pemikiran dan kebijaksanaannya, menyimpan banyak kisah inspiratif dalam hidupnya. Salah satu kisah yang paling menyentuh hati akan kami bahas di video kali ini. Diceritakan bahwa guru Imam Syafi'i merasa kehabisan sumber daya untuk melanjutkan pengajaran kepada Imam Syafi'i. Dalam situasi tersebut, sang guru memutuskan untuk mengirimkan Imam Syafi'i ke Makkah, diikuti dengan perjalanan ke Irak untuk melanjutkan proses belajar dan meningkatkan pengetahuannya. "Syafi'i, aku sudah tidak memiliki ilmu lagi untuk diajarkan. Sebaiknya kamu pergi ke Madinah," kata gurunya. Imam Syafi'i berpamitan kepada ibunya, memohon izin untuk berangkat menuntut ilmu agama di Madinah sebelum melanjutkan ke Irak. "Anakku, teruslah mencari ilmu. Ingatlah bahwa menuntut ilmu adalah bentuk jihad di jalan Allah. Kita akan dipertemukan lagi di akhirat," kata ibunya. Dengan dukungan dari ibunya dan gurunya, Imam Syafi'i menekuni ilmu agama di Madinah dan Irak. Selesai menuntut ilmu, ia merasa ragu untuk pulang karena belum menerima permintaan dari ibunya untuk kembali. Di Irak, Imam Syafi'i tumbuh menjadi seorang ulama besar. Saat sebuah rombongan dari Irak bersiap untuk melaksanakan ibadah haji, ibunya pun memutuskan untuk bergabung dalam perjalanan suci itu. Pada suatu ketika, di Masjidil Haram diadakan halaqah besar. Di sana, hadir seorang ulama terkemuka dari Irak yang secara berkala mengutip pendapat Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dalam setiap penjelasannya. Ibu Imam Syafi'i merasa bingung dan memutuskan untuk bertanya kepada ulama besar tersebut. "Wahai Syekh, siapakah sebenarnya Imam Idris bin Syafi'i?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan penuh bangga, ulama besar itu menjawab, "Ia adalah guruku, seorang ulama dari Irak yang berasal dari Makkah ini." Ibu Imam Syafi'i kemudian mengungkapkan, "Wahai Syekh, sebenarnya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i adalah anakku." Setelah mengetahui bahwa wanita itu adalah ibu Imam Syafi'i, semua orang langsung memberikan penghormatan yang layak. Untuk Syafi'i, jika ia merasa ingin pulang, maka ia dipersilakan untuk kembali, ungkap ibu Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i segera menyampaikan berita itu kepadanya, memberitahukan bahwa ibunya telah mengizinkan dia untuk kembali. Ketika mendengar kabar itu, Imam Syafi'i segera bergegas untuk pulang. Para pengikutnya yang mencintainya memberikan berbagai harta sebagai tanda penghormatan. Beberapa di antaranya memberikan unta yang dilengkapi dengan barang bawaan di punggungnya. Dengan demikian, Imam Syafi'i pulang dengan membawa banyak kekayaan. Selain itu, selama perjalanan pulang, Imam Syafi'i diiringi oleh para muridnya. Setibanya di perbatasan kota Makkah, Imam Syafi'i meminta salah satu muridnya untuk menyampaikan kabar kepada ibunya bahwa ia sudah hampir tiba. Murid itu bergegas menuju kota Makkah dan mengetuk pintu rumah ibunda Imam Syafi'i. "Siapa yang ada di luar?" tanya ibunya dengan penasaran. "Saya adalah salah satu murid Imam Syafi'i," jawabnya dengan hormat. Murid itu memberitahu ibunda Imam Syafi'i bahwa putranya sudah mencapai perbatasan kota Makkah. Mendengar hal itu, ibunya langsung bertanya, "Apa yang dibawa oleh anakku saat pulang?"
Dengan rasa bangga, murid Imam Syafi'i menceritakan bahwa gurunya membawa ratusan unta beserta barang-barang yang ada di punggungnya. Ibu menyuruh Syafi'i pergi ke Irak bukan untuk mencari harta. Sampaikan kepada Syafi'i, ia tidak boleh pulang ke rumah, kata ibunya sebelum menutup pintu. Murid itu mendekati Imam Syafi'i dengan gemetar saat menyampaikan berita yang baru saja diterimanya. "Ibu Anda marah, Imam Syafi'i," ujarnya dengan suara bergetar. "Kenapa bisa begitu?" tanya Imam Syafi'i dengan penuh rasa ingin tahu. Murid itu menjelaskan bahwa ibunya mempertanyakan apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i, dan ia memberitahu bahwa gurunya membawa banyak unta. "Jangan berkata seperti itu salah. Sekarang panggil warga Makkah," pinta Imam Syafi'i dengan tegas. Seluruh unta dan harta yang dimiliki dibagikan kepada penduduk kota Makkah, sementara Imam Syafi'i hanya menyisakan kitab-kitabnya. Setelah itu, ia meminta muridnya untuk kembali dan menyampaikan bahwa ia hanya membawa kitab dan ilmu. Semua harta kekayaan yang dibawa telah diserahkan kepada warga Makkah. "Baiklah, jika demikian, aku akan menunggu kedatangan Syafi'i," kata ibunda Imam Syafi'i setelah murid itu kembali. Dari cerita ini, kita bisa mengambil dua pelajaran berharga. Pertama, seorang ibu yang baik tidak menjadikan anaknya sebagai alat untuk mencari harta dunia sebelum menanamkan nilai-nilai yang lebih penting. Kedua, ketika seorang ibu melepaskan anaknya dengan tulus, Allah akan mempertemukan mereka kembali di dunia. Ibunda Imam Syafi'i melepaskan anaknya demi Allah, dan Allah juga mengembalikannya. Jika seorang ibu melepaskan anaknya karena Allah, maka mereka akan bersatu kembali di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Kisah ini mengajarkan kita tentang pengorbanan dan keikhlasan seorang ibu. Ibunda Imam Syafi'i melepaskan anaknya demi Allah, menunjukkan bahwa cinta sejati tidak diukur oleh harta. Imam Syafi'i kembali dengan membawa ilmu dan kitab-kitabnya, membuktikan bahwa kekayaan sejati terletak pada pengetahuan. Ketika kita melepaskan dengan niat yang tulus, Allah akan mempertemukan kembali kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini tentang pentingnya keikhlasan dan ilmu dalam hidup kita. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menghargai pengorbanan ibu dan selalu mengutamakan ilmu dalam hidup. Ingatlah, cinta dan keikhlasan akan selalu membawa kita pada jalan yang benar. Teruslah belajar dan berbagi kebaikan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.